Berantas Tipikor News. Ami dan Madas minta Bupati Sidoarjo untuk mengembalikan para pedagang pasar larangan sisi timur kembali ke tempat semula. Sidoarjo, pedagang pasar larangan sisi timur didampingi Aliansi Madura Indonesia AMI, dan Madura Asli, Madas demo ke kantor pemerintah Kabupaten Sidoarjo menuntut keadilan, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Mereka menuntut Bupati Sidoarjo untuk mengembalikan lagi para pedagang pasar larangan ke sisi timur ke tempat semula. Pasalnya, mereka sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar retribusi pasar. Baihaqi Akbar, koordinator demo yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia AMI, mengatakan, selama ini para pedagang sudah membayar retribusi sesuai aturan, tapi kenapa dipindahkan di tempat relokasi yang tak layak berdiri di atas trotoar dan gorong-gorong. Pedagang membayar retribusi terakhir pada tanggal 3 Mei tahun 2023, melalui rekening atas nama Disperindak Sidoarjo sebesar Rp26.100.000, kata Baihaqi usai audiensi di kantor Pemkab Sidoarjo. Selain itu, Baihaqi menyampaikan mengapa Disperindak Kabupaten Sidoarjo menginformasikan bahwa pedagang pasar larangan sisi timur itu tidak membayar retribusi pasar. Menurut kami itu informasi hoaks, cetusnya. Jadi kami tidak terima ketika saudara-saudara kami yakni para pedagang pasar larangan sisi timur dibilang tidak membayar atau tidak memberikan retribusi, jelasnya. Ia menegaskan, bahwa rekan-rekan atau saudara-saudara kami itu bukan pedagang kaki lima PKL, melainkan seorang pedagang yang keberadaannya sudah di dalam area lahan pasar larangan. Tampak Asisten I-Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sidoarjo M. Ainur Rahman dan Kepala Satpol PP Carda dalam audiensi bersama perwakilan pedagang pasar larangan. Sementara, Ainur menyampaikan, permasalahan ini terkait respon beberapa kegiatan Satpol PP berkaitan dengan ketertiban pasar larangan beberapa waktu lalu dan soal setoran pedagang. Mengenai setoran tersebut, menurut Ainur, bahwa yang sifatnya substantif dan itu perlu sebuah klarifikasi, hal itu membutuhkan waktu. Tapi ini merupakan sebuah awal yang bagus, karena adanya bukti-bukti yang sudah disampaikan, cetusnya. Kendati demikian, ada prosedur dan tata cara beserta kewenangan yang dimiliki. Saya hanya bisa memfasilitasi untuk menerima dan tugas saya akan menyampaikan ini kepada Pak Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlor Ali. Nanti kami akan melakukan tindak lanjut mengenai laporan adanya setoran dari pedagang pasar larangan tersebut. Kami akan klarifikasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat, pungkasnya. Masuk ke ranah politiknya. Pak Yani, dasarnya sudah jelas Pak pada nomor 10 tahun 2012. Tolong kita pedagang pasar larangan di Sumatera. Tidak Pak, Pak terus saya tidak Minta ini. Jadi Tigor kembalikan Pak. Iya, makanya Kembalikan seperti ini loh Pak. Gini, rekan-rekan ya. Biar nanti Pak Bupati ya, Pak Bupati ya, kapan diagendakan ketemu Pak Bupati? Ya. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia, ini perda Pak berlaku kan? Tolong berdasar ini tertibkan pasar larangan sisi barat karena berdiri jelas gorong-gorong dan trotoar. Kalau Bapak tidak menertibkan, berarti Bapak di sini tidak berasaskan keadilan, tapi berasaskan kepentingan. Masuk, terima tuh. Iya kan? Masuk. Kan gitu Pak, berasaskan kepentingan. Kalau penegak perda berasaskan kepentingan, maka dia tidak akan profesional. Ini jangan gini Pak, kalau saya melebar lagi, seharusnya yang ditertibkan itu yang di trotoar itu. Ya, betul. Di bantaran kali Pak. Iya, di atas got. Kenapa orang berdagang di dalam pasar kok ditertibkan?
Itu bukan solusi. Solusinya Dinas Perdagangan bikin apa? Undang sastra, undang lokasi. Tikus banyak Pak, kucing saja gak ke sana Pak. Tidak ada lampu, peteng, gelap, pokoknya kabeh ono nang gunung. Banyak tikus ya? Banyak tikus berdasi. Banyak. Saya bilang seperti ini, saya bisa bertanggung jawab. Ini diliput semua, saya tanggung jawab. Ayo, kalau ada Pak Budi saya telanjangi di sini, saya bawa data, ada di mobil. Masalah pasar sepanjang saya buka juga. Ayo, janganlah bodohin kami. Kami ini warga negara yang baik, walaupun kami mau didiskriminasi dengan tidak dipungut selama 3 tahun yang disampaikan Dinas Perdagangan ke Pak Yani ya selaku Support PP. Ini loh rekan-rekan, tanggal 3 Mei 2023 kita bayar sebesar 26.100.000. Ini 2023. 2021 Pak ada. Banyak Pak. Pertanyaannya, uangnya masuk ke kas daerah nggak? Masih ada di Dinas Perdagangan. Makanya kalau Bapak ini perwakilan perdagangan, saya bukan tidak adil, maaf Pak ya, bukan tidak menghargai. Bapak nggak tahu. Karena yang tahu itu Pak Budi, Askut, Mas Luka. Ayo kita benahi Kabupaten Sidoarjo ini, tapi berasaskan keadilan. Kemarin saya dihubungi HPP, saya tanyakan, apa sih HPP itu? Himpunan Pedagang Pasar. Saudara kami berdagang di pasar atau di hotel? Di pasar kan? Seharusnya HPP merangkul mereka, bukan memusuhi mereka. Bapak tahu nggak di dalam situ ada pungli dengan embel-embel uang keamanan? Ayo kita buka-bukaan. Saya seperti ini, kritis seperti ini karena saya sayang Pak. Saya cinta dengan Sidoarjo. Bapak selaku pejabat tinggi jangan hanya mendengar siap bos, selesai bos, tapi tidak pernah turun. Coba bapak-bapak yang terhormat ini turun ke Blok C. Bagaimana pembeli mau masuk ke pasar Pak? 1 Pak, jalannya sudah berlubang-lubang. 2 Pak, baunya sudah lebih busuk dari bangkai. Nah, ini harus jadi pemikir. Jadi bahkan evaluasi, bukan evaluasi melakukan relokasi. Sampai tahu pedagang sisi timur itu yang notabene banyak pedagang dari dalam. Kenapa dia pindah keluar? Karena pasarnya jorok, kumuh, pemerintah tidak hadir. Di mana dananya, dana relokasinya? Saya sama saya. Dalam Pak makna apa yang saya sampaikan. Maaf Pak ya, karena saya tidak bisa seperti orang yang lain. Saya ceplos-ceplos. Ya. Dinas Perdagangan itu harus dihadirkan Pak. Kalau ada perwakilannya ayo. Saya tunjukkan ke Pak Yani juga. Tolong dikasih kursi Pak Yani. Nah, yang Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan, Mas Laka ya. Betul. Mas Luka ya. Saya hadapi sendiri Pak. Karena saya tahu persis Pak. Mana dia merengek-merengek ke saya untuk tidak membongkar ini semua. Tapi kami tidak bisa mengkhianati tangkretan kami yang dianiaya oleh Satpol PP. Terus Pak Yani menyampaikan ke saya dasarnya Perda nomor 10 tahun 2013 Pak. Setelah kami analisa, kami pahami di sini ada beberapa poin mungkin Bapak lebih paham, ini kami kandai. Ya. Kami pelajarin, kami minta. Bapak dasarnya menerbitkan saudara kami Perda nomor 10 tahun 2013. Akhirnya kami pelajari. Beliau seorang pengacara, tapi saya pernah sekolah hukum juga. Itu Pak ya. Terus Bapak pernah menyampaikan ke saya, yang saya tanyakan, masih ingat kan Pak? Saya semoga Bapak tidak amnesia, maaf. Diperbolehkan tidak mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di atas trotoar dan gorong-gorong berdasarkan perda ini Pak. Kalau sampai Pak Tagun lupa ini perda ini. Diperbolehkan tidak? Tidak diperbolehkan. Tertibkan sisi barat. Harus itu Pak. Menegakkan perda ini harus asas keadilan. Ini Pak. Harus. Pak, bagaimana kita mau menegakkan keadilan kalau sisi timur saja yang notabene tidak berdiri di atas gorong-gorong, tidak berdiri di atas trotoar, tapi digusur. Sedangkan sisi barat yang disediakan oleh Dinas Perdagangan untuk relokasi berdiri di atas gorong-gorong, berdiri di atas got. Kenapa itu dibiarkan? Dan perlu Bapak ketahui, kenapa pedagang sisi timur tidak mau masuk ke dalam? Bapak tahu nggak? Pernah Bapak sidak? Tidak pernah kan?
Ayo sekarang sidak sama saya. Layakkah pasar larangan di blok yang disediakan blok C? Ya. Itu disebut pasar. Kalau saya sebut di apa? Apa? Tempat kumuh. Logis Pak, saya juga orang pebisnis. Bapak mungkin orang pebisnis. Wakil bupati sini juga wakil pebisnis ayam, saya tahu. Ayo buka-bukaan sama saya. Saya los Pak. Saya siap di penjara, siap diapakan. Ya kan? Tapi tolong berasaskan keadilan. Jangan semaunya dewe, Pak. Malu. Iya kan? Bapak setuju enggak? Di atas trotoar dan gorong-gorong ada bangunan. Enggak bisa ya? Siapa Bapak tinjau pasar larangan sisi barat. Itu berdiri di atas itu. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Harus dibongkar itu, Pak. Ya. Yang kedua, Bapak tahu nggak sumber anggaran penyediaan tempat relokasi itu dari mana? Tanyakan ke Pak Hudi. CSR dari Bank BRI. Itu bagaimana berita pertanggungjawabannya? Ya. Terus yang ketiga, Bapak tahu nggak sisi timur, pasar larangan sisi timur yang sekarang dibangun taman? Bapak tahu nggak sumber anggarannya? Bapak saja tidak tahu, apalagi saya. Kenapa? Harus jelas dong bangun proyek itu harus ada beban proyeknya, sumber anggarannya di mana, volume pekerjaannya seperti apa, masa pekerjaannya seperti apa. Ini tidak ada. Hello. Ayo, kami ajak semua kalian yang turun ke pasar. Di Blok C itu Pak, bolehkah pasar itu dijadikan tempat hunian? Mungkin boleh nggak? Sampai ke pasar larangan Pak. Bagaimana pedagang itu mau berdagang di dalam pasar, sedangkan pasarnya sendiri kumuh? Ini bentuk kesalahan dan ketidakberhasilan, kebobrokan dari Dinas Perdagangan. Gini Pak, di Surabaya contoh, kenapa pasar Surabaya itu dibenahi? Karena dia berpikir ketika pasar ini bersih, otomatis pedagang akan berdagang di dalam dan pembeli tidak akan risih masuk ke dalam. Gitu, pedagang itu Pak, pasar bisa ramai ketika fasilitasnya menunjang. Kalau tempat kumuh, alasannya yang di luar itu melanggar perda, itu pemikiran-pemikiran konyol, pemikiran-pemikiran kolot. Kalau mereka punya jiwa bisnis, itu berpikir mencarikan rumus bagaimana pasar larangan ini menjadi. Dinas Perdagangan menyampaikan ke Pak Yani bahwa Pak, saya kasih supaya Bapak bisa belajar nantinya. Biar tahu, Pak. Jangan mewujudkan korban. Ini Pak, Dinas Perdagangan, industri sebenarnya bukan bidangnya Bapak. Iya, betul. Ya kan? Pak Hudi ya? Iya. Iya. Tapi Bapak biar tahu, sampaikan kepada Dinas Perdagangan. Iya, betul. Oh ya Pak Kapolsek, supaya tahu Pak bahwa orang Madura itu tidak seperti yang dianggap hal yang negatif. Nah, ini ya Pak. Ya. Pak Yani pada saat itu menyampaikan ke saya Pak. Saya kalau nggak ada orangnya nggak berani Pak, karena saya orang Madura, saya harus pada beturan Pak. Saya beturan kan harus tatak Pak. Tapi tak langkong semua orang Pak. Pak Yani bilang ke saya bahwa Dinas Perdagangan menyampaikan ke Satpol PP, teman-teman pedagang pasar larangan sisi timur tidak membayar retribusi atau tidak ditarik retribusi selama 3 tahun. Tidak ditarik, is okay. Saya mengetahui kalau ada Pak Budi seru saya sama Pak Budi. Karena saya di Dinas Perdagangan itu bukan hanya terkait pasar larangan. Kalau Bapak pengen tahu, dugaan korupsi yang saya laporkan ke BPKP sepanjang yang karcisnya 5.000 tapi diminta 15.000. Suruh ketemu sama saya Korwili atau pengelolanya. Ayo kita buka-bukaan. Tapi dengan catatan kalau saya buka, Bapak sampaikan ke Bupati, copot. Gitu loh. Pak Yani kan bilang, tapi lihat Pak Yani, tanggal 3 Mei 2023, saudara kami bayar 26 juta. Wow. Ini loh Pak. Kemana uangnya? Saya tahu Pak, kalau ada Pak Budi, saya telanjangi beliau di sini. Dimakan tikus. Kalau Dinas Perdagangan tanya ke saya Pak. Karena saya yang mau menggugat di pasar sepanjang itu, saya mau menggugat Pak. Ya kan? Wakil Bupati juga tahu Pak. Karena saya yang menabrak beliau. Pernah saya ceritakan ke beliau. Ini bahaya loh Pak. Tanggal 3 Mei 2023, saudara kami bayar sebesar 26.100.000 rupiah. Kok bisa Dinas Perdagangan menyampaikan ke Satpol PP, ke Bupati, ke DPR? Betul dia tidak menarik, tapi dia menerima retribusi yang dibayar oleh rekan-rekan atau rekan kami.
Kalau Bapak tanya, pada saat itu Pak Budi pernah menemui kami, saksinya Mas Koko, ada lagi Mbak Verna, ketemu di ruangannya Pak Budi, saya tanyakan, mana uang itu? Itu siap dikembalikan kalau nggak salah kurang lebih pada saat itu sudah 300 juta sekian. Pertanyaan saya, kalau sudah transfer melalui Bank Jatim ke rekening Disperindak, tapi uangnya kok masih mengendap, kok tidak disalurkan ke Dispenda, ada apa? Bapak mungkin lebih paham daripada saya, maksud saya. Korupsi tidak, Curi. Maling. ya. Jadi kenapa kok masih mengendap ke rekening Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, kok tidak disalurkan kepada Badan Pendapatan Daerah? Nah, ini Bapak harus evaluasi. Kalau Bapak ini nggak pernah ketemu saya, dan saya sampaikan ke beliau juga nggak mungkin nyambung, karena beda bidang ya. Nah, kalau Pak Budi atau Askut itu Korwilnya suruh ke sini Pak. Kalau kita mau membenahi Kabupaten Sidoarjo, apa nggak malu Pak, catatan yang dimana di Sidoarjo adalah dipenuhi oleh bus-bus, tapi sudah mencatatkan rekor 2 kali ditangkap KPK. Ini mau tidak mau harus diakui. Saya juga anak pesantren, saya sendiri malu, Pak. Kan gitu. Bapak kita tahu ini tanggal 3 Mei dan 2023 dibilang disampaikan ke Pak Yani katanya 3 tahun tidak menunggu, tapi menerima. Itulah salah satu ciri-ciri pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Dan setelah kami tanyakan mana uang itu, masih ada di rekening Dinas Perdagangan. Kok tidak dimasukkan ke Dinas Pendapatan Daerah? Ada apa? Ya kan? Ini harus jadi catatan, sampaikan ke Gus Muhdor. Supaya Gus Muhdor itu, saya kan melihat di artikelnya nih, bupati termiskin di Indonesia. Ya kan? Tapi tidak bisa dijadikan dasar karena beliau masih muda, insya Allah sama dengan pola-pola pikir kita untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di dalam birokrasinya. Itu baru Dinas Perdagangan.